Udah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Pertama-tama puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita nikmat yang silih berganti, tiada putus dan tiada henti hingga detik ini. Maka puji syukur senantiasa patut untuk kita panjatkan di setiap waktu-waktu yang berlalu dalam detik kehidupan, hembusan nafas kita ini. Kemudian salawat serta salam hendaknya kita sampaikan, kita berikan kepada Nabi penutup para Nabi, Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, beliaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sunnah di hari Jumat untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang senantiasa ittiba, mengikuti langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa berkumpul di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa bersama-sama membersamai beliau di surga Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahibul bait, Mas Sultan dan Mbak Leha sekeluarga, barakallahu fik. Semoga Allah berikan limpahan rezeki dan Allah berikan kemudahan untuk keduanya yang telah mempersiapkan kepada kita tempat. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya. Semoga Allah balas setiap langkah kita menuju majelis adalah langkah-langkah yang mendekatkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah memasuki dan kita telah membahas dan menyinggung tentang ciri-ciri wanita yang apa? Yang hendaknya dipilih untuk dinikahi. Ada berapa ciri? Ada 6 ciri. Ya, yang pertama adalah dayyinah, orang yang punya agama, yang baik agamanya. Ya, orang yang baik agamanya berdasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang kedua adalah ajnabiyah, orang yang tidak masuk dalam garis keluarga, ya, entah itu keluarga jauh maupun keluarga yang masih cukup dekat. Kemudian ciri yang ketiga adalah masih gadis, bikr, ya, karena itu juga termasuk anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya al-walud, yang memiliki banyak anak, yang punya banyak anak, banyak keturunan. Kemudian yang kelima adalah tidak punya ibu, ya, tidak memiliki ibu. Kenapa? Karena disebutkan seorang ibu terkadang malah menjadi kompor untuk anaknya, ya. Seorang ibu terkadang malah merusak rumah tangga anaknya. Jadi untuk para akhwat sekalian, barakallahu fik, apabila kalian masuk dalam hukum atau masuk di dalam ranah rumah tangga, ya, jangan terlalu sering curhat kepada ibu. Ya. Bagi para wanita, jangan, memang ini tidak semuanya. Terkadang ada ibu-ibu yang malah mendukung kepada hubungan anaknya untuk langgeng dan semisalnya, ada yang menguatkan. Cuman kebanyakannya disebutkan oleh para ulama ini dari sisi kebanyakannya. Kebanyakan para ibu itu, ya, kadang malah membandingkan, dulu ayahmu begini kok, dulu begini, ya, malah akan merusak anak tersebut dari hubungan dia dengan suaminya.
Jadi kalau ada masalah dan semisalnya, ya, kecuali kita tahu benar-benar, ya, kecuali anti-anti sekalian tahu tentang sifat orang tua anti itu adalah orang yang bijak, ya, orang yang bijak barulah boleh diajak ngobrol, namun tidak dalam setiap urusan, tidak setiap dalam detail kehidupan tidak diajak bicara. Hanya pada bagian-bagian penting atau bagian-bagian tertentu yang butuh pertimbangan saja. Karena terkadang yang namanya wanita, ya, itu malah merusak, dan begitu juga nanti ketika, ya, dia menjadi orang tua. Ketika anti-anti sekalian menjadi orang tua, jangan terlalu masuk kepada hubungan atau ranah rumah tangga anak-anak kita. Kalau ada masalah, cukup disampaikan, ya, cukup didengar, tapi nggak usah memberikan solusi. Nabi pernah mendengar tentang masalah rumah tangga anaknya, kemudian apa yang beliau lakukan, beliau malah mengajak Ali keluar jalan-jalan. Bukan malah dimarahin atau apa, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah bentuk sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ya, sifat wanita yang hendaknya dipilih atau dinikahi adalah yang jamilah, yang punya keelokan paras yang baik, cantik, ya, karena itu akan menjaga pandangannya dari selainnya. Kita masuk kepada hukum dalam khitbah, hukum dalam meminang seorang wanita, dan termasuk wanita-wanita yang akan dipinang, ya, wanita-wanita yang akan dipinang. Ini ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan. Lihat, wa yubahu lahu, dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki, ai liman aroda khitbatam ro'atin, bagi siapapun lelaki yang ingin untuk mengkhitbah, untuk melamar seorang gadis. Lihat, syarat laki-laki ini datang untuk melamar seorang gadis, syarat yang pertama kali perlu diperhatikan adalah wa ghalaba ala dhannihi ijabatuh, ya, dia punya prasangka yang kuat kalau dia bakal diterima. Nah, terkadang ini dilupakan. Ada orang yang asal nekat dulu, ya, diterima atau enggak, kemungkinan besar enggak diterima sih, tapi nekat aja dulu. Kadang, ya, bahkan yang benar adalah dia harus punya punya prasangka kuat kalau akan diterima. Kalau memang prasangka kuatnya dia nggak diterima, ya udah mending mundur dan semisalnya. Kenapa? Satu, seandainya dia tidak diterima dari si wanita, ya, dan kemudian qadarullah, Allah tetapkan pernikahan, ya, tidak akan menjadi keluarga yang baik. Pasti akan ada aja masalah kecil yang dijadikan problem, ya. Sebagaimana ada kisahnya Zainab, ya, Zainab dulu pernah dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid, yang mana Zaid itu adalah seorang budak, ya. Rumah tangganya cekcok terus, dan Zainab mengadu kepada Nabi bahwasanya saya tidak mencacati Zaid, akan tetapi saya takut saya tidak bisa memenuhi hak saya. Kenapa? Karena orang yang merdeka itu memandang rendah budak, ya. Dalam kondisi waktu itu Zaid adalah seorang budak. Nah, jadi ketika terhasilkan pernikahan dari dua orang yang itu tidak disangka akan diterima, ya, tapi ternyata diterima. Lihat saja, perjalanannya itu akan 2 kali lipat lebih berat dari biasanya. Nah, itu kalau yang tidak diterima dari sisi dari sisi si wanita. Adapun kalau tidak diterimanya dari sisi mungkin keluarga besarnya dan semisalnya, ya. Dan ini juga kadang bisa menjadi pengaruh dari sisi apa? Ya, lihat saja, bahkan akan timbul perpecahan yang besar. Makanya kadang kita tidak sedikit kita jumpai ada orang yang setelah menikah malah terpisah dari
orang tuanya karena saling ego, saling ego. Orang tuanya ego tidak mau menerima, sedangkan apa? Anaknya ngegas terus ya. Padahal nah dan ini hendaknya untuk kita nanti yang selaku orang tua, hendaknya kita pahami tentang bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahan. Jangan terlalu memaksakan kondisi apa yang kita inginkan kepada anak. Ada sebuah kisah seorang orang tua yang mana dia itu angkatan, ya, dia masih beda apa namanya angkatan, salah seorang angkatan. Dia ingin anaknya dapat yang semisal, tapi yang datang adalah seorang yang pandai Al-Quran. Anaknya setuju, orang tuanya nggak setuju. Ya udah, terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya sampai sekarang anak-anak tersebut dan orang tuanya juga tidak mau terlalu saling kenal, saling ketemu lah bahasanya. Nah ini adalah sesuatu yang hendaknya diwanti-wanti atau diperhatikan. Jadi asalnya seorang laki-laki itu harus punya apa? Punya pandangan, oh dengan saya melamar kemungkinan besar saya masih diterima gitu. Nah, setelah itu lihat kalau dia sudah memiliki prasangka yang kuat untuk dia diterima atau ada kemungkinan dia diterima, maka lihat ya, bagi orang-orang yang melamar seorang wanita yang dia punya gambaran untuk diterima, boleh padanya nazaru ma yadhharu ghaliban, ya, melihat pada apa-apa yang nampak secara umum, secara umum. Nah, ini hukum masuk kepada hukum nazar. Ketika seorang ikhwan datang untuk melamar kalian, wahai para wanita, maka ikhwan tersebut diperbolehkan untuk nazar, dan ini termasuk syariat Islam. Dan nazar yang dimaukan di sini adalah melihat apa-apa yang dilihat secara umum, ya, secara umum oleh mahramnya, seperti kawajahin, warokobatin, wayadin, wakodamin. Ya, mereka boleh melihat kepada wajah, boleh melihat kepada rokobah. Rokobah itu leher atau punuk, ya. Kemudian yad itu tangan dan kaki. Ya. Jadi apa? Jadi ketika nazar kalian mulai boleh menampakkan apa yang biasa dilihat oleh mahram kalian. Ya, jadi kalau misalnya dia mau nazar, ya, laki-laki itu sudah datang, anti boleh keluar dengan pakaian sehari-hari. Ya, sehari-hari yang menutupi, ya, batasan kemarin auratku kubro, ya, yang mengikuti kajian yang paham tentang aurat kubro, yakni aurat yang harus ditutupi, yang boleh tersingkapnya hanya pada orang-orang khusus. Bagi wanita tersingkapnya oleh siapa? Oleh tuannya kalau dia seorang budak, atau kepada suaminya. Adapun selain itu, ya seperti dia kesehariannya dia ketika dia pakai, ya, mungkin daster, nah, jadi itu boleh untuk seorang laki-laki melihat kepada wanita yang akan dilamarnya dengan pakaian biasa atau pakaian sehari-harinya, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum imra'atan, ya, faqadara ayyara minha ba'dha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ingin menkhitbah, ingin melamar seorang wanita, maka dan dia mampu, kemudian dia mampu untuk melihat apa saja dari bagian yang bisa mengantarkan hasrat untuk menikah, ya, maka hendaknya dia lakukan. Jadi misalnya ada seorang laki-laki datang kepada anti, ya, ternyata anti cukup pakai mukena dan peralatan sholat. Ternyata dia udah
udah senang kepada anti, silahkan langsung nikah, nggak masalah. Tapi kalau kurang, seandainya laki-laki ini bilang, sepertinya Ana ingin melihat bagaimana, mungkin namanya laki-laki kan pasti punya kriteria sendiri, ada yang ingin yang rambut lurus, ada yang ingin rambutnya mungkin agak bergelombang dan semisalnya, ya. Boleh saya lihat rambut dan semisalnya, maka masih diperbolehkan, ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin ada yang ingin melihat kepada kulit dan semisalnya, nggak apa-apa untuk disingkap bagian tangan sampai kepada batasannya adalah sampai kepada apa yang terlihat secara umum oleh mahramnya, ya, yakni dia boleh melihat dari rambut, leher, kemudian lengan dan kaki. Selain daripada itu, ya, selain daripada itu adalah perkara yang perkara yang tidak masuk ke dalam hukum nazar alal madhab yang kita pelajari. Nah, jadi batasan-batasannya adalah seperti itu. Seandainya dia datang, ya, Pak, saya ingin melamar anak Bapak, kemudian nazar cuman melihat wajahnya, wah sudah serak, udah langsung nikah nggak masalah. Ya, jadi bukan sang laki-laki itu harus melihat semuanya dalam kondisi pakaian sehari-hari, enggak. Tapi kalau dia sudah, wah, dengan lihat wajahnya aja sudah cukup, atau dengan lihat, wah, muka dan rambutnya, jadi masih pakai gamis, tapi sang wanita cuman membuka kerudung misalnya, ya, melihat wajah dan rambut nggak masalah, cukup, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dan banyak penguat dan banyak yang memakai tentang hadis tersebut. Kemudian hukum nazar selanjutnya, bagi yang ingin mengkhitbah seorang wanita diperbolehkan nazar miroron, beberapa kali, berulang-ulang. Ai yukarrirun nazar, dia boleh mengulang-ulang nazarnya. Ya, jadi bukan ketika sang pria itu datang, ya, terus anti malu-malu, walaupun anti dalam kondisi malu, ya, kemudian sekali lihat begini terus anti langsung kabur ke belakang, ya. Nah, ini hendaknya dia mengulang beberapa kali, karena kembali kepada hadis yang tadi, dia melihat apa yang bisa mengantarkan dia kepada pernikahan. Jadi ketika seorang laki-laki datang dengan niat yang benar, ya, datang dengan niat yang benar, maka kita sambut dengan bimbingan-bimbingan dan tata cara dari syariat, ya. Dan kalau misalnya dia datang dengan sesuatu yang dia takjubkan untuk membawa kepada pernikahan, itu lebih baik daripada dia menikah dengan pandangan kosong atau dengan angan-angan, ya. Karena betapa banyak orang yang, oh, saya pikir dia begini, saya pikir begini, akhirnya nggak jadi apa yang diinginkan. Lihat, yang paling penting di dalam nazar, di dalam hukum nazar yang menghantarkan kepada kepada pernikahan adalah bila khalwah. Bila khalwah, tanpa ada khalwat, ya, tanpa ada sesuatu yang mengundang khalwat. Maksudnya gimana? Sang wanita ketika dinazar, ya, hendaknya tidak berduaan aja, bahaya. Harus diikuti oleh mahramnya. Kalau di situ mahramnya ayahnya masih ada, ayahnya sebagai mahram. Jadi ayahnya duduk di sebelah, kemudian si wanita ada di sebelahnya. Ya, kalau memang ayahnya tidak ada, ya, mungkin adik, kakaknya dan semisalnya yang masih menjadi mahramnya. Jadi bukan dengan seorang laki-laki ketika berkhitbah atau mengkhitbah seorang wanita itu mereka bebas berduaan, enggak, ya. Tapi tetap harus ada pengantarnya, harus ada mahram yang menemaninya.
lihat dikuatkan dengan perkataan beliau, in amina saurona syahwah. Ya, apabila memang dia itu terjaga dari gejolak nafsu. Ya, jadi kan ada orang yang sedikit-sedikit nafsunya memuncak. Nah ini bahaya. Ya. Lebih bahaya lagi apabila berduaan. Makanya fungsinya ada mahram itu untuk apa? Menahan hal-hal yang seperti itu, ya, seperti itu. Nah, bagi si laki-laki yang ingin mengkhitbah si wanita, ya, wala yahtaju ila izniha. Tidak perlu ketika nazar itu harus ada izin dari si wanita. Bagaimana itu? Tidak perlu si laki-laki ini datang ke rumah, ya, datang ke rumah kemudian nazar dalam kondisi mungkin dia berpapasan di jalan atau mungkin dia apa? Sering melihat fulan, ya, fulanah gitu kan. Atau mungkin dari apa namanya? Ini kalau dalam kondisi kita yang mana tidak memakai cadar. Adapun yang memakai cadar mungkin yang paling umum adalah, yang paling tergambar adalah ketika dia ingin menikahi sepupunya. Ya, mungkin ketika dia masuk kepada rumahnya. Atau kadang ada orang-orang yang dia bertamu ke rumah seseorang. Kemudian dia tidak sengaja melihat, wah kok ada gadis cantik di sana gitu kan. Nah, ya kan? Contoh misalnya ada si A datang ke rumahnya Pak Fulan, ya. Ketika bertamu ternyata lewat anaknya bapak tersebut, ya. Lewat anaknya bapak tersebut kemudian tertarik hatinya. Nah, itu cukup. Ya, itu cukup. Begitu juga bagi para wanita yang apa namanya? Mereka tidak perlu tahu. Oh, saya sudah dinazor. Nah, enggak perlu tahu, ya. Kadang itu tadi ada yang melintas kayaknya cantik, akhirnya langsung dilamar, enggak masalah, ya, enggak masalah. Lanjut, wa yubahun nazar dzalika wa ra'sin wa sakin, ya, min amatin wa dzati mahram. Nah, ini kita agak sedikit bergeser pembahasan, ya. Dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki itu melihat kepada kepala dan betis dari amah. Amah itu adalah budak wanita wazati mahram dan yang masih bagian dari mahramnya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, ya. Seorang mahram, contoh kakak ngelihat kepada adiknya, ya, masih mahramnya dia. Atau antum yang masih apa? Punya bibi dan semisalnya, batasan mahram itu yang boleh diperlihatkan atau ditunjukkan kepada mahram bagi wanita, dia boleh menunjukkan bagian apa? Kepala, betis, dan lengan. Udah cukup sampai perkara tersebut. Adapun yang lebih spesifik hendaknya tidak ditunjukkan. Ya, kadang ada ada wanita-wanita yang sedang menyusui, ya dia menyusui begitu aja di depan apa? Di depan adik-adiknya, kakak-kakaknya dan semisalnya. Ya itu hendaknya tidak dilakukan. Ya, hendaknya tidak dilakukan. Wali abdin nadharu zalika min maulatihi, dan untuk seorang budak juga melihat hal yang seperti itu dari, ya, dari tuannya. Jadi seorang budak laki-laki, ya, ketika dia ada di lingkungan rumah dari tuannya, yang mana padahal tuannya ini adalah seorang wanita, nggak masalah untuk dia melihat kepada bagian area tersebut, kepala, kaki, dan lengan. Nah, ini masuk kepada perkara sedikit berkaitan dengan hukum. Wali syahidin wa mu'amilin nadharu wajhin mashhudin alaiha wa man tu'amiluhu wa kaffaiha lihajatin, ya. Jadi untuk orang yang bersaksi,
Ya, untuk orang yang bersaksi. Ini bagi para wanita yang menggunakan cadar, ya, yang menggunakan cadar, perlu diketahui ketika dia bermuamalah dengan orang lain, dia bermuamalah dengan orang lain yang dimuamalahi adalah seorang laki-laki, kemudian terjadi cekcok atau mungkin dia harus mempersaksikan sesuatu, ya. Maka contoh misalnya gini, ada seseorang bermuamalah dengan si fulan, ya. Ternyata apa? Mereka ketipu, ya, mereka ketipu. Nah, terus dia melapor. Si wanita ini melapor kepada hakim. Saya ketipu begini begini begini. Siapa saksimu? Saksi saya adalah bapak ini. Ya, didatangkan orang tersebut. Nah, orang tersebut tanya, "Benar kamu apa namanya? Eh, bekerja sama atau kamu punya hubungan syarikah, ya, kerja dengan orang ini? Orang ini siapa? Dia adalah fulana bin fulana fulana fulana. Iya, saya punya, tapi saya nggak tahu apakah dia atau bukan. Akhirnya apa? Boleh untuk si saksi tadi melihat si wanita. Ya, jadi si wanita menampakkan wajahnya di depan laki-laki yang dijadikan saksi tersebut. Ya. Bukan karena untuk apa? Untuk dinazor tapi karena ini ada kebutuhan dari sisi persaksian di depan hakim. Karena kalau begitu, siapa tahu dia nggak mau mempersaksikan, ya kan? Memang dia bilang, memang saya kerjasama sama ini, tapi saya nggak tahu orangnya itu gimana gitu kan? Masalah untuk dibuka. Begitu juga untuk apa? Orang yang bekerja sehari-hari dan semisalnya, kalau dibutuhkan, ya, dan melihat kepada wajah atau melihat kepada tangan, telapak tangannya. Lihajatin, ingat, dikarenakan ada kebutuhan, ya, dikarenakan ada kebutuhan, bukan karena sesuatu yang bebas lepas, ya, begitu saja. Dan ini termasuk hukum yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Wali tabibin wa nahwihi nadharun wa lamsun da'at ilaihi hajah. Dan bagi para dokter itu semisal apa yang kita sebutkan, boleh melihat dan boleh menyentuh apa saja yang memang menjadi kebutuhan. Ya, apa saja yang menjadi kebutuhan. Jadi kalau misalnya seseorang, contoh dia harus disuntik, ya. Bagaimana kalau seseorang disuntik sedangkan, ya, dia laki-laki, perawatnya perempuan semua, atau dokternya yang jaga lagi perempuan, ya. Masa harus nunggu dokter laki-laki, ya, keburu hilang nyawanya gitu kan. Jadi boleh, ya. Jadi si wanita, si perawat itu boleh apa? Menyentuh bagian yang diperlukan. Ya, kalau memang diinfusnya tangan, yang dipegang tangan, ya, bukan yang diobok-obok muka dan semisalnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan insya Allah itu sudah masyhur. Dan ini banyak sekali dia pertanyakan bagi para akhwat yang bercadar, "Ustaz, ana bercadar, bagaimana kalau misalnya ana datang ke suatu tempat ternyata dokternya laki-laki?" Kalau memang tidak ada dokter lain yang apa namanya, yang wanita, kemudian memang di situ dokter laki-laki, ya, ini adalah kaidahnya. Selama dia hanya pada bagian khusus yang dibutuhkan itu saja. Kalau mau disuntik di bagian tangan, ya silahkan dipegang bagian tangan, diselesaikan, selesai, ya. Gitu. Ya. Dan kalau memang dibutuhkan untuk misalnya dokter gigi juga, termasuk yang paling banyak adalah ahwat yang kasus dokter gigi, ya kan? Itu kan harus membuka wajahnya, ya, harus membuka wajahnya. Yang mereka bagi akhwat yang bercadar harus membuka wajahnya. Terus gimana? Ya nggak masalah, karena memang itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita balik. Tadi batasan laki-laki melihat kepada wanita. Sekarang batasan wanita. Walim ro'atin nadharun minam ro'atin wa rajulin ila ma ada ma baina surratin wa rukbatin. Dan untuk para wanita diperbolehkan untuk melihat wanita yang lain
atau diperbolehkan untuk melihat laki-laki, ya, sampai kepada batasan selain dari pusar dan lutut. Ya, jadi para wanita ketika mereka berkumpul bersama para wanita, ya, berdasarkan apa yang kita pelajari, nggak apa-apa seandainya mereka di ruang ganti misalnya, di ruang ganti, ya, cuman memakai sarung yang menutupi pusar dan lutut, ya, kemudian ganti bareng-bareng, nggak masalah. Ya, itu wanita kepada wanita, dan wanita kepada pria juga seperti itu, ya. Misalnya dia sedang berjalan kemudian kemudian melihat laki-laki. Laki-laki, wajar laki-laki nggak ada yang bercadar. Ya nggak masalah untuk dia melihat kepada wajahnya. Kemudian ada laki-laki yang yang memakai gamis pendek misalnya. Atau memakai celananya agak pertengahan betis. Ya, maka boleh saja untuk melihat kepada si laki-laki selama bukan antara pusar dan juga antara lutut. Wa yahrumul khalwah, ya, zakarin ghairi mahramin bimra'atin. Tetap ditanbih dan diharamkan untuk seorang laki-laki, ya, dan diharamkan untuk seorang laki-laki berkhalwat, ya, berdua-duaan dengan wanita selain dari mahramnya, ya, selain dari mahramnya. Maka di sini bisa kita ambil selama itu mahram tidak masalah, ya. Seorang laki-laki kepada bibinya, ya. Jadi kalau laki-laki main ke rumah bibinya ternyata bibinya lagi sendiri, nggak masalah. Laki-laki itu bersama adiknya, bersama orang tuanya, nggak masalah, ya. Jadi berduaan antara laki-laki dengan mahramnya itu nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan selain mahramnya, selain kepada mahramnya, ya. Jadi kalau misalnya mau pulang kemudian kemudian nggak ada kendaraan ternyata mau diboncengin, wah. Nah, yang jadi masalah gimana? Terus hukum Gojek. Ya, Gojek kalau misalnya butuh kemana-mana harus naik ojek online. Ya, itu ada pembahasan yang cukup panjang. Jadi kurang lebih seperti itu tentang pembahasan bagian melamar. Jadi seorang laki-laki ketika datang untuk melamar seorang wanita, syariat yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah syariat untuk nazar, untuk nazar. Karena nazar adalah pintu terakhir seseorang sebelum melangkah kepada hubungan yang lebih besar. Ya, jadi itu sudah pintu terakhir. Kalau dibuka udah masuk kepada hukum pernikahan. Kalau ditutup selesai. Ya. Dan perlu ditanbih untuk para ikhwan, hendaknya mereka di dalam mengkhitbah seorang wanita, menazar seorang wanita itu bukan untuk bermain-main atau bukan untuk menjadikan, ya, simpanan atau slot. Terkadang ada ikhwan-ikhwan itu, oh di sini ada akhwat mau menikah, ya udah saya nazar dulu, tanpa ada kecenderungan yang pertama tadi, dia datang untuk menginginkan diterima, ya. Tapi dia datang untuk lihat dulu lah, nanti kalau cantik digas, kalau enggak ya udah cari yang lain. Kadang yang seperti ini salah, ya. Yang seperti ini perlu ditanbih untuk para ikhwan dan para akhwat, ya, para akhwat. Kalau memang ada laki-laki yang seperti itu datang, udah mending ditolak aja, nggak masalah, ya. Karena memang dari awal itu sudah menunjukkan, ya, ketidakseriusannya. Dan yang kedua, ya, setinggi apapun agamanya kalau dia seperti itu, ya,
perlu dipertanyakan lagi, ya, perlu dipertanyakan lagi. Maka perlu diperhatikan kalimat yang tadi, seorang laki-laki datang menginginkan untuk apa? Dia berprasangka untuk diterima. Berprasangka untuk diterima ini dia mengharapkan agar apa? Diterima oleh sang wanita, bukan apa? Bukan dijadikan cadangan, bukan kan perempuan banyak, dinazar dululah satu-satu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin tanbihat-tanbihat bagi para teman-teman ikhwan yang berniat untuk melamar seorang akhwat, dan kemudian ketahuilah nazar adalah hukum dan bimbingan syariat yang mana hendaknya seseorang bersungguh-sungguh di dalamnya, karena di sini ada banyak sekali kebaikan yang tidak pernah kita kita sangka. Nazar itu adalah disebutkan dalam hadis tadi, dia adalah pintu yang membuka seseorang, ketertarikan seseorang untuk melangkah kepada hubungan pernikahan, ya. Nah, jadi kalau misalnya Kalau misalnya ada ikhwan datang kepada anti sekalian mengatakan, saya cuma lihat kepada biodatanya bagus kok. Jangan percaya. Ya. Nanti kalau dia tetap tidak mau nazar, lihat aja. Ya, nanti ada aja alasannya. Tapi kalau dia benar-benar datang, kemudian dia melakukan tahapan-tahapan syariat yang benar, ya. Karena begini, bagi seorang pria yang hendaknya dia ingin untuk nazar, ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, dia melihat siapa calonnya. Taunya dari mana? Tanya kepada teman-temannya. Contoh misalnya Mas Sultan ini orangnya kayak gimana? Jangan tanya kepada Mas Sultan langsung. Mas, antum sifatnya gimana? Oh, Mas Sultan bakal bilang, saya ini rajin, saya ini wah, ya. Nah, tapi kalau melihat Mas Sultan, ya, sebagaimana kemarin datang kepada teman-temannya, ya. Si Fulan tuh gimana sih? Si Fulan gimana? Datang kepada orang tuanya, Pak, kira-kira anak-anaknya ini yang namanya ini gimana Pak sifatnya? Tanpa perlu diketahui anaknya. Ya, datang tiba-tiba bertamu gitu. Bagi si wanita kalau mau mencari tahu si laki-laki, utus. Ya, kalau dia punya keluarga dari kakak, dia punya adik, tolong dong cariin si fulan-fulan ini, ini nomornya teman-temannya, tolong bisa dibantu tanyain gak orangnya gimana, kayak gitu ya. Nah, itu terbaik ya, terbaik bagi kedua belah pihak. Jadi pertama hendaknya dia mencari tahu dulu siapa yang akan dia lamar atau siapa yang akan datang melamar dia. Nah, itu bagi laki-laki dan perempuan. Setelah dia tahu, ya, setelah semuanya fix, barulah masuk kepada jenjang berikutnya. Ta'aruf, saling mengenal, ya, saling mengenal. Ya, kebanyakan sekarang menggunakan seperti biodata dan misalnya, ya, itu, ya, silahkan, atau ta'aruf dari sisi langsung aja kepada orang-orang tadi juga. Sifatnya dia sehari-hari gimana, dia tuh rajin nggak, ya. Langsung tanya kepada orang tuanya kalau perlu, ta'aruf kepada orang tuanya. Nah, setelah itu kalau memang sudah fix baru, ya, nazar jangan, termasuk perkara yang mungkin perlu diperhatikan, waktu nazar dan waktu pernikahan jangan terlalu lama, ya. Waktu nazar dan waktu pernikahan jangan terlalu lama, dan bagi si pria setelah nazar hendaknya dia memberikan kepastian maju atau enggak. Dah. Ya. Terkadang ada pria yang, ya, dia setelah nazar sebulan 2 bulan mau lanjut nikah atau enggak. Tunggu dulu ya Pak, tunggu. Ya, enggak boleh seperti ini. Ini menyelisih syariat. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi di belakangnya dia masih banyak orang-orang yang menunggu si wanita. Ya. Dan wanita itu tertahan dengan antum belum mengizinkan. Nanti insya Allah kita akan bahas pada bab, ya, khitbah di atas khitbah saudaranya. Ya, bagaimana kalau dia mau melamar tapi sudah keduluan orang. Ya, jadi seperti itu. Jadi hendaknya seorang laki-laki ketika dia bersungguh-sungguh, dan bagi para wanita,
ketika nanti ada yang mengkhitbah, ternyata ada yang melamar, ya, jangan jauh-jauh dari waktu melamar. Langsung kasih kepastian sebulan, 2 bulan kalau bisa, ya. Kalau bisa 5 hari atau 3 hari setelah ya melamar langsung, ya, itu lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Adapun ini adalah perkara-perkara yang mungkin banyak kesalahan yang terjatuh padanya teman-teman kita dari kalangan ikhwan, ya, mereka terlalu banyak menunggu, mereka terlalu banyak menggantungkan para wanita dan semisalnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini tentang hukum melamar serta tentang hukum nadhor. Titik puncak dari masa melamar seorang wanita sebelum masuk kepada jenjang pernikahan. Insya Allah besok kita akan masuk kepada bab yang berkaitan bagaimana kalau ini tadi masih berkaitan dengan melamar seorang wanita secara umum. Bagaimana kalau yang dilamar itu adalah ya wanita yang ditinggal suaminya mungkin atau di dalam masa iddah, ya. Atau ini kalau ini masih garis besar adalah wanita yang masih gadis. Adapun kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan kepada apa sih yang diharamkan, apa sih yang diperbolehkan dalam melamar wanita yang janda, ya. Nah kurang lebih seperti itu sampai akhir pembahasan, ya. Kemudian setelah ketika pembahasan ini selesai, barulah kita akan masuk kepada inti pernikahan, rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah dan semisalnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu murni dari diri kami pribadi dan juga dari syaitanir rajim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala ihtimamikum. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan perhatiannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.